Kok kamu cepet banget sih bergaul sama orang lain? Kemarin juga dia cepet banget suka sama kamu. Kemarin aku baca buku ini. Halo, balik lagi bareng aku, Ami. Kali ini aku bakal nge-review salah satu buku yang mungkin teman-teman udah familiar banget sama buku ini karena memang salah satu bestseller juga di Gramedia, yaitu buku karya Oh Soo-hyang dengan judul Komunikasi Itu Ada Seninya. Oh Soo-hyang merupakan salah satu pakar komunikasi terkenal yang berasal dari Korea Selatan. Nah, salah satu buku beliau ini yang akan kita review hari ini yaitu Komunikasi Itu Ada Seninya. Tapi selain itu ada beberapa buku yang beliau juga tulis seperti buku Bicara Itu Ada Seninya yang sampai saat ini udah pada tahap cetakan ke-20. Kemudian buku Berani Bicara Langsung, dan yang terakhir itu buku Seni Bicara Tanpa Bikin Sakit Hati. 1. Buku ini berasal dari penelitian yang banyak dilakukan oleh profesor-profesor di Amerika Serikat. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak percaya dari isi buku ini. Tetapi meskipun dia berasal dari penelitian dari seorang profesor, bahasa yang digunakan dalam buku ini itu sangat ringan dan terdapat selipan wawancara dari seorang yang memang memiliki masalah dalam komunikasinya. Jadi kalau kita baca buku ini seperti rasanya berbicara dengan sang penulis yaitu Oh Soo-hyang. Jadi jangan takut buat beli buku ini dan mulai membaca buku ini karena menurut aku buku ini cocok banget buat kita di umur 20-an untuk mengembangkan diri. Kedua, buku ini menawarkan solusi yang mudah banget untuk kita tiru. Ketiga, pembahasan dalam buku ini menurut aku sangat menarik dan kekinian banget karena jarang banget buku komunikasi yang disertai dengan penelitian dan orang-orang yang memang sangat ilmiah, tetapi pembahasannya itu sangat-sangat out of the box, seperti misalnya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan jenis, HRD, pewawancara, customer kita, atau bahkan seni untuk disukai oleh lawan itu ada banget dalam buku ini. Jadinya cocok buat kamu di umur 20-an untuk upgrade diri baca buku ini. Ada banyak banget tips and trick yang menarik dari buku ini, yaitu buku Komunikasi Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang. Tapi dalam video ini aku bakal mengulas 5 tips and trick dari Oh Soo-hyang yang menurut aku sangat menarik untuk kita praktikkan dan tentunya sangat mudah. Yang pertama, salah satu tips dari buku ini adalah terkait dengan smile effect atau efek ketika kita tersenyum. Sebenarnya sudah banyak dari kita yang mungkin sudah melakukan ini ya, tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, teman sejawat kah, dosen kah, atau atasan kita mungkin. Tapi banyak juga dari kita yang lupa mungkin ketika bad mood, sedang tidak enak badan, lupa untuk tersenyum kepada orang lain. Padahal tersenyum itu merupakan salah satu hal yang dapat kita lakukan agar orang lain itu mudah untuk mengingat kita. Dalam buku ini dituliskan bahwa orang-orang di dunia ini tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara dengan kita. Nah, pilihan yang terbaik adalah ketika kita bertemu dengan orang lain langsung tersenyum, agar orang itu langsung mengingat kita. Secara tidak sadar sebenarnya tersenyum itu merupakan salah satu hipnotis juga yang dikatakan dalam buku ini, karena dalam penelitian yang telah dilakukan, pada saat itu seorang pelayan di kafe menerapkan smile effect ini. Hasilnya, dia mendapatkan tip yang lebih besar dari teman-temannya yang tidak menerapkan smile effect ini. Tapi perlu diingat, ketika kita menerapkan smile effect ini tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi di sekitar. Jangan tersenyum ketika sedang dalam keadaan berduka atau mendatangi sebuah rumah duka. Yang kedua, cara agar kamu disukai oleh musuh. Dalam buku ini diceritakan salah seorang bernama Benjamin Franklin memiliki lawan politik. Pada saat itu tentunya lawan politiknya ini tidak menyukai dirinya. Tapi pada saat itu juga Benjamin ini ingin membaca sebuah buku yang ia tidak miliki dan sangat langka di toko buku. Tapi ia tahu
lawan politiknya ini memiliki buku itu. Ia berinisiatif untuk meminjam buku tersebut dari lawan politiknya. Alhasil, dengan hasil yang mengagetkan, Benyamin diberikan pinjaman buku tersebut dari lawan politiknya. Jadi, ketika kamu memiliki seorang lawan mungkin, atau memang belum saling suka, belum saling respect, kamu bisa mencoba cara yang dilakukan oleh Benyamin ini, dengan cara meminta bantuan kepada orang yang mungkin kamu belum akrab atau lawan kamu pada saat itu. Sebenarnya banyak cara yang dilakukan oleh orang lain untuk baikan dengan lawannya, seperti mungkin merayu atau memberikan makanan atau semacamnya. Tetapi dalam buku ini diajarkan merayu itu sebenarnya kurang efektif, dan banyak orang yang mengira bahwa merayu itu merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan oleh orang lain yang memang ada keinginannya atau memang lagi ada maunya. Nah, buku ini memberikan solusi kepada kita untuk meminta tolong kepada lawan, karena orang itu sangat suka ketika ia dibutuhkan. Nah, Benyamin juga seperti itu. Pada saat itu, setelah dia meminjam dan mengembalikannya, mereka pun berteman. Yang ketiga, siapa sih yang gak pengen permintaannya itu langsung dikabulkan dan dijawab iya oleh orang di tempat kita melakukan permintaan tersebut? Misalnya kepada orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Misalnya nih, ketika kita butuh HP dan meminta hal tersebut kepada orang tua, apakah kita akan mengatakan, "Ayah, aku butuh HP, kalau bisa sekarang ya," atau "Ayah, aku butuh banget HP, karena HP yang ini udah rusak banget dan gak bisa dipakai dan butuh banget buat kuliah." Kalau kamu bakal milih cara yang pertama atau yang kedua? Oke, ini dia tips dari Oh Soo-hyang dalam buku ini. Bagaimana cara kita agar permintaan yang kita berikan kepada orang lain langsung dijawab iya. Rumusnya adalah permintaan plus karena plus alasan yang logis. Jadi, cara yang paling benar kamu pilih adalah cara yang kedua. Ini adalah cara yang ampuh agar permintaan kamu mudah dikabulkan oleh orang tua kamu nantinya. Tips yang keempat, cara mengendalikan rasa gugup. Rasa gugup memang salah satu hal yang banyak kita takuti ketika tampil di banyak orang atau tampil di kamera bahkan. Rasa gugup tentunya selalu terngiang-ngiang dalam diri kita yang memang mungkin belum terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Tetapi jangan takut, buku ini udah memberikan solusinya. Rasa gugup itu bukan hal yang perlu kita takuti, tetapi perlu kita kendalikan dengan satu cara, yaitu dengan kejujuran. Bagaimana caranya kita jujur terhadap lawan bicara ketika sedang gugup? Kamu bisa mengatakan seperti ini. "Aku minta maaf ya, aku agak gugup sedikit." Atau kamu dapat mengatakan seperti ini. "Aku baru pertama kali melakukan hal seperti ini, jadi aku sedikit bingung. Aku minta maaf ya." Nah, itu hal yang perlu kamu lakukan ketika rasa gugup melanda ketika kamu berbicara di depan orang lain. Kejujuran seperti ini tidak perlu malu buat kamu yang merasakan rasa gugup tersebut. Karena dengan kejujuran, itu akan lebih menenangkan hati kita ketika mengalami rasa gugup. Dan orang lain yang sedang kita hadapi juga akan lebih maklum. Misalnya nih, buat kamu yang umur 20-an dan udah mulai tertarik dengan lawan jenis dan gugup ketika bertemu langsung, gak apa-apa banget kamu mengakui rasa gugup itu kepada lawan jenis. Misalnya, cara yang tadi, "Aku baru pertama kali ngedate dengan lawan jenis, jadi aku sedikit bingung apa yang akan aku lakukan." Sangat tidak apa-apa sekali, karena dibanding kamu hanya diam dan menikmati keringat dingin di diri kamu sendiri, orang akan merasa diabaikan karena kamu diam. Lebih baik
kamu jujur terhadap rasa gugup itu, yang kemudian akan memberikan ketenangan kepada kamu, dan orang atau lawan bicara kamu atau lawan dating kamu tidak akan merasa diabaikan karena kamu hanya diam saja atau keringat dingin saja. Dan bahkan dalam buku ini juga dijelaskan kalau kamu jujur dengan rasa gugup kamu, lawan jenis yang kamu ajak dating itu akan merasa sedikit GR gitu. Oh, mungkin dia gugup karena dia suka sama aku. Tips yang kelima atau yang terakhir menurut aku sangat menarik dan lumayan berbeda dari tips-tips yang sebelumnya yang aku paparkan, yaitu tips agar barang yang kita jual itu terjual habis, jangan hanya yang terjual bestseller saja. Misalnya dalam pekerjaan kita sebagai pedagang atau produsen baju, pada saat itu ada customer yang masuk ke toko kita, dan pada saat itu ternyata customer yang kita hadapi ini menanyakan baju yang bestseller dan itu berwarna pink. Nah, untuk mengupayakan barang-barang yang lain juga ikut terjual, menurut buku Komunikasi Itu Ada Seninya, kita harus menawarkan barang yang serupa atau barang yang cocok dengan baju yang dipilih oleh customer tersebut. Misalnya, baju itu berwarna pink, kita bisa menawarkan rok atau hiasan kalung atau hiasan kepala yang senada dengan warna pink dan cocok dipakai sehingga sangat estetik ketika dipakai bersamaan antara baju yang dipilih customer tadi, celana, dan juga hiasan kepala. Misalnya, kamu bisa mengatakan seperti ini. Bu, ini celananya baru datang, cocok banget juga kelihatannya sama baju itu. Ibu bisa coba dulu, mungkin Ibu cocok sama celana ini. Kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu agar customer tersebut lebih percaya dan komunikasi yang kamu lakukan berhasil menjual barang-barang yang memang jarang dilirik oleh customer. Nah, itu dia tips and trick komunikasi yang efektif dan tentunya sangat mudah kamu ikuti dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan karya dari Oh Soo-hya. Stay tune terus untuk tips and trick yang lainnya dari buku-buku yang lain atau mungkin ada request. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.